Pada tahun 2001, setelah serangan 11 September, Amerika Serikat melancarkan Operasi Enduring Freedom di Afghanistan. Tujuan utama operasi ini adalah menghancurkan jaringan Al-Qaeda dan Taliban. Pada fase awal perang, khususnya akhir 2001 hingga 2002, Amerika Serikat menghadapi keterbatasan jumlah pesawat pembom jarak jauh yang siap dikerahkan secara terus-menerus. Dalam kondisi tersebut, B-1B Lancer menjadi salah satu pesawat yang paling sering digunakan. B-1B awalnya dirancang sebagai pembom nuklir pada era Perang Dingin. Namun sejak pertengahan 1990-an, peran nuklirnya dicabut dan pesawat ini dialihkan sepenuhnya untuk misi serangan konvensional presisi. Selama operasi di Afghanistan, B-1B mampu membawa hingga lebih dari 20 ton bom pintar, seperti JEDAM, dan dapat bertahan di udara selama 8 hingga 10 jam, bahkan lebih dengan pengisian bahan bakar di udara. Kemampuan ini memungkinkan satu pesawat menyerang banyak target berbeda dalam satu misi, dalam periode tertentu pada tahun 2001 sampai 2002, khususnya saat intensitas serangan udara sedang tinggi dan jumlah pembom lain masih terbatas. B-1B dilaporkan menjatuhkan sekitar 40% dari total bom konvensional yang digunakan Amerika Serikat di Afghanistan. Angka tersebut tidak mencakup keseluruhan durasi perang Afghanistan, melainkan merujuk pada fase awal operasi ketika B-1B menjadi salah satu aset utama dalam kampanye udara. B-1B sering digunakan untuk mendukung pasukan darat dengan pola operasi on-call strike, yaitu pesawat tetap berada di area konflik dan menunggu permintaan serangan dari unit di lapangan. Model operasi ini dinilai efektif untuk menghadapi target yang bergerak dan berubah dengan cepat. Meskipun jumlah B-1B yang dikerahkan relatif terbatas, kontribusinya pada fase awal perang Afghanistan dinilai signifikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, terutama dalam hal volume serangan dan fleksibilitas misi. Secara teknis, B-1B Lancer berada di antara B-52 Stratofortress dan B-2 Spirit, baik dari segi ukuran maupun kapasitas muatan. B-1B memiliki panjang sekitar 44,8 meter dengan bentang sayap variabel hingga lebih dari 41 meter, serta bobot lepas landas maksimum sekitar 216 ton. Angka ini menjadikannya lebih besar dan lebih berat dibandingkan B-2 Spirit, namun masih lebih kecil dibandingkan B-52 yang memiliki bobot maksimum lebih dari 220 ton dan bentang sayap tetap sekitar 56 meter. Dari sisi muatan, B-1B Lancer mampu membawa hingga 34 ton persenjataan konvensional, menjadikannya pembom dengan kapasitas bom konvensional terbesar dalam armada Amerika Serikat saat ini. Sebagai perbandingan, B-52 Stratofortress mampu membawa sekitar 31 sampai 32 ton senjata, termasuk kombinasi bom dan rudal, sementara B-2 Spirit membawa muatan lebih kecil, sekitar 18 sampai 23 ton, karena desain siluman dan keterbatasan ruang internal. Dengan konfigurasi 3 ruang senjata internal, B-1B dapat membawa puluhan bom presisi dalam satu misi tempur. Sehingga meskipun ukurannya tidak sebesar B-52, daya hancurnya dalam satu misi konvensional justru lebih besar. Di sisi lain, B-2 Spirit mengutamakan kemampuan penetrasi siluman ke wilayah pertahanan udara paling ketat, bukan volume muatan. Perbandingan ini menempatkan B-1B Lancer sebagai pembom konvensional paling berat, muatannya, B-52 sebagai pembom terbesar dan paling fleksibel, serta B-2 Spirit sebagai pembom paling siluman, meskipun secara fisik dan muatan berada di bawah keduanya. B-1B Lancer dilengkapi sayap variabel sweep yang dapat berubah sudut, sehingga mampu terbang cepat di ketinggian tinggi maupun stabil saat terbang rendah untuk menghindari radar. 4 mesin turbofan berdaya dorong tinggi memungkinkan pesawat ini terbang dengan kecepatan lebih dari Mach 1 dan menjangkau target jarak antar benua tanpa memerlukan pengisian bahan bakar di udara, sehingga dapat melaksanakan misi jarak jauh langsung dari pangkalan asal menuju wilayah sasaran. Pengembangan B-1B dilakukan oleh North American Rockwell, yang kemudian dikenal sebagai Rockwell International, dan kini berada di bawah Boeing Defense. Program B-1 dimulai pada awal 1970-an, sementara versi produksi B-1B mulai masuk dinas aktif pada tahun 1986. Amerika Serikat memproduksi total 100 unit B-1B Lancer. Seiring program pensiun bertahap dan faktor kausan struktur, saat ini diperkirakan sekitar 40 hingga 45 unit
masih berstatus aktif dan operasional. Biaya produksi satu unit B-1B Lancer diperkirakan mencapai 4,7 triliun per unit. Pengoperasian B-1B Lancer dalam misi terbang rendah dan jarak jauh menyebabkan beban struktural yang tinggi, sehingga rangka pesawat mengalami keausan lebih cepat dibanding pembom lain. Kondisi ini membuat Angkatan Udara Amerika Serikat harus melakukan perawatan intensif untuk menjaga kelayakan terbang. Selain itu, biaya perawatan B-1B tergolong tinggi, terutama akibat kompleksitas sistem, usia pesawat, dan kebutuhan inspeksi struktur secara rutin. Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memperpanjang masa operasional, jam terbang setiap unit B-1B Lancer dibatasi dan penggunaannya diatur secara selektif, mengingat biaya operasional pesawat ini mencapai sekitar $173.000 Amerika Serikat per jam terbang atau setara sekitar 2,6 miliar rupiah per jam, yang mencakup kebutuhan bahan bakar, perawatan, suku cadang, serta dukungan teknis. Angkatan Udara Amerika Serikat telah menetapkan bahwa B-1B Lancer akan dipensiunkan secara bertahap mulai awal 2020, seiring dengan meningkatnya usia pesawat, tingginya biaya perawatan, serta keausan struktur akibat penggunaan intensif selama puluhan tahun. Sebagian unit B-1B telah lebih dulu ditarik dari layanan aktif dan disimpan di Davis Mountain Air Force Base. Sementara unit lain tetap dioperasikan secara terbatas hingga masa transisi selesai. Peran B-1B Lancer selanjutnya akan digantikan oleh B-21 Raider, pembom strategis generasi baru yang dikembangkan untuk menghadapi ancaman modern. B-21 dirancang dengan kemampuan siluman yang lebih tinggi, sistem sensor dan avionik generasi terbaru, serta kemampuan membawa senjata konvensional dan strategis jarak jauh dengan efisiensi operasional yang lebih baik. Dengan masuknya B-21 Raider ke dalam dinas aktif, Angkatan Udara AS menargetkan armada pembom yang lebih modern, lebih sulit terdeteksi, dan lebih berkelanjutan secara biaya, sekaligus menutup masa pengabdian B-1B Lancer yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung serangan konvensional jarak jauh Amerika Serikat. Dengan rekam jejak operasional yang panjang dan kontribusi besar dalam berbagai konflik modern, B-1B Lancer mencatatkan perannya sebagai salah satu pembom konvensional paling signifikan dalam sejarah Angkatan Udara Amerika Serikat. Meskipun kini memasuki fase akhir pengabdian dan digantikan oleh platform yang lebih modern, B-1B tetap dikenang sebagai pesawat yang menjembatani era Perang Dingin dan peperangan modern, serta menjadi standar penting dalam evolusi kekuatan udara strategis Amerika Serikat.